Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Clarissa Lutfia Rahmat, dengan NIM H962180054, mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Sistem Informasi, semester 6. Kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang sistem cerdas atau Artificial Intelligence. Jadi, apa aja yang akan kita bahas hari ini? Ini merupakan alat bantu saya untuk menjawab pertanyaan mengenai UAS mata kuliah sistem cerdas. Soal yang pertama yaitu jelaskan mengenai perbedaan konsep dari sistem pakar atau expert system, sistem pendukung keputusan atau decision system, dan pembelajaran mesin atau machine learning. Nomor 2, dengan adanya kondisi saat ini, tengah pandemi COVID-19, solusi atau usulan apa yang bisa diterapkan dengan menggunakan kecerdasan buatan sesuai dengan metode yang sudah dipelajari. Dan yang ketiga, yakni bagaimana perkembangan kecerdasan buatan di masa depan dan apa saja contohnya. Kita mulai langsung aja bahas yang nomor pertama, perbedaan konsep sistem pakar, sistem pendukung keputusan, dan pembelajaran mesin atau machine learning. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu sistem pakar, sistem pendukung keputusan, dan machine learning. Jadi di bawah ini saya sudah merangkum pengertian dari sistem pakar menurut ahli. Sistem pakar itu merupakan sistem yang mengadopsi kecerdasan manusia atau orang yang disebut pakar atau ahli dalam bidang sesuatu, kemudian diimplementasikan ke dalam komputer. Sedangkan untuk sistem pendukung keputusan atau decision support system merupakan sistem informasi berbasis komputer yang menghasilkan berbagai alternatif keputusan untuk membantu manajemen dalam menangani berbagai permasalahan yang terstruktur ataupun tidak terstruktur dengan menggunakan data dan model, menurut Little 2004. Sedangkan untuk pengertian machine learning sendiri merupakan sistem yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan suatu keadaan yang baru dan menciptakan pola baru yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan tanpa diprogram terlebih dahulu, menurut Schwartz dan David tahun 2014. Nah, kita masuk ke konsep sistem pakar terlebih dahulu. Menurut Turban tahun 1995, sistem pakar sendiri terdiri dari dua bagian pokok, yaitu lingkungan pengembangan atau development environment dan lingkungan konsultasi atau consultant environment. Nah, di lingkungan pengembangan ini biasanya ranahnya pembuat sistem pakar itu. Ya, baik itu yang memprogramming sistem pakar itu ataupun ahlinya atau ahli yang mentransfer ilmu pengetahuannya ke sistem tersebut. Sedangkan untuk lingkungan konsultasi itu dikhususkan bagi para pengguna sistem pakar ini sendiri, yaitu usernya para pemakai. Jadi para pemakai berinteraksi dengan user face atau antarmuka mengenai fakta tentang kejadian tertentu, kemudian dari sistem diberikan fasilitas penjelasan, setelah itu dari antarmuka diketahuilah aksi yang direkomendasikan dengan menggunakan mesin inferensi, kemudian diolah di workplace, kemudian diperbaiki pengetahuan dan dicari solusinya di basis pengetahuan. Komponen dari sistem pakar. Ada 3 komponen utama dari sistem pakar. Jelas yang pertama itu user interface. User interface ini menurut MacLeod tahun 1995, bagian ini itu merupakan dialog antara program dengan user atau pemakainya yang memungkinkan sistem pakar menerima instruksi dan informasi atau input dari pemakai, juga memberikan informasi kepada pemakai atau output bagi usernya. Sedangkan
Komponen kedua yaitu Inference Engine. Menurut Turban tahun 1995, mesin ini merupakan program komputer yang memberikan metodologi penalaran tentang informasi yang ada dalam basis pengetahuan dan dalam workplace dan untuk merumuskan suatu kesimpulan. Sedangkan komponen yang ketiga yakni knowledge base atau basis pengetahuan. Basis pengetahuan di sini mengandung pengetahuan untuk pemahaman, formulasi, dan penyelesaian masalah. Komponen sistem pakar ini disusun atas dua elemen. Nah, jadi dari expert atau para ahli, kemudian dia mentransferkan ilmunya menjadi sebuah basis pengetahuan, kemudian ditaruh di sistem. Setelah itu sistem tersebut akan berinteraksi dengan user, kemudian inference engine akan mencari tahu, misal user memberikan fakta begini, nanti solusinya seperti ini, itu dibantu oleh inference engine. Next, tingkatan teknologi sistem pendukung keputusan. Nah, sistem pendukung keputusan ini terdiri dari 3 tingkatan, yaitu Specific Decision Support System atau SDSS. Sistem ini untuk membantu pemecahan serangkaian masalah dengan karakteristik yang spesifik. Decision Support System Generator atau pembangkit sistem pendukung keputusan merupakan paket yang menghubungkan hardware dan software yang menyediakan kemampuan untuk membangun suatu spesifik decision support system secara cepat dan mudah. Dan yang terakhir yakni Decision Support System Tools atau DSST. Teknologi ini yang paling dasar dalam proses perancangan dan pembangunan sistem pendukung keputusan. DSST terdiri dari elemen hardware dan software yang dapat memudahkan pengembangan SDSS maupun DSSG. Nah, jadi yang di sebelah kiri merupakan gambaran hubungan dari ketiga tingkatan teknologi sistem pendukung keputusan menurut Turban tahun 2004. Komponen sistem pendukung keputusan. Dalam suatu sistem pendukung keputusan terdapat 3 komponen utama, yakni subsistem data, subsistem model, dan subsistem dialog. Subsistem data ini merupakan komponen pendukung keputusan yang menyediakan data yang dibutuhkan oleh sistem. Sedangkan subsistem model merupakan cara bagaimana data yang diambil dari database akan diolah dengan model-model yang dibuat sehingga menghasilkan suatu pemecahan atau hasil yang diinginkan. Sedangkan subsistem dialog atau user interface dibuat akan untuk pengimplementasian sehingga si user dapat berkomunikasi dengan sistem yang dirancang secara interaktif. Nah, di sebelah kiri merupakan gambar komponen sistem pendukungnya menurut Carter et al. Tahun 2005. Jadi ada database management system, kemudian ada model base, setelah itu yang terakhir adalah user interface. Kita lanjut ke machine learning. Machine learning sendiri dia jauh lebih kompleks daripada sistem pakar maupun sistem pendukung keputusan. Nah, ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam pembuatan machine learning. Yakni yang pertama unsupervised learning, di mana ini merupakan pengetahuan yang tidak diawasi alias dibiarkan. Jadi pengetahuan tersebut dapat mencari pola sendiri atau menentukan pola tersembunyi atau struktur intrinsik dalam data inputan yang sebegitu besarnya data. Dan yang kedua yakni supervised learning, yakni pengawasan pengetahuan yang melatih. Jadi model pada data inputan itu dilatih terlebih dahulu sehingga nanti keluaran yang diprediksi itu lebih akurat. Dan yang terakhir yakni reinforcement learning. Ini tuh menggunakan agent mempelajari suatu hal dengan cara melakukan aksi tertentu dan melihat hasil dari aksi tersebut. Jadi agent tersebut belajar dulu dari pengalaman
yang sudah dialami oleh agent tersebut. Nah, pada unsupervised learning itu terdapat beberapa beberapa teknik atau metode lagi, yakni untuk clustering dan untuk dimensionality reduction. Sedangkan pada supervised learning itu untuk teknik classification dan regression. Dan yang terakhir itu reinforcement learning hampir menyeluruh. X. Ini merupakan tabel perbandingan sistem pakar dan sistem pengambilan keputusan. Jadi, sistem pakar itu fungsinya untuk membuat keputusan dan kemampuannya bisa melebihi kemampuan dari seorang manajer karena basis pengetahuan yang diambil adalah dari pakar. Sedangkan pendukung keputusan, ia memiliki fungsi mencerminkan gaya dan kemampuan manajer atau dalam tanda kutip meniru manajer untuk memecahkan suatu masalah. Nomor 2, memiliki alur penalaran terperinci dan jelas, sedangkan pada sistem pendukung keputusan memiliki alur penalaran tetapi kurang diperinci. Nomor 3, yakni memiliki kemampuan memberikan alasan ada dan terbatas, sedangkan pendukung keputusan tidak memiliki kemampuan memberikan alasan. Yang nomor 4, memiliki kemampuan untuk menjelaskan, sedangkan pendukung keputusan kemampuan menjelaskannya terbatas. Sistem pakar sendiri juga merupakan sistem sebagai pembuat keputusan. Jadi yang menentukan keputusan itu sistemnya, bukan dari manusianya. Sedangkan untuk sistem pendukung keputusan itu bisa jadi manusia ataupun sistem tersebut yang menentukan sebuah keputusan. Yang nomor 6, sistem pakar itu metode manipulasinya dengan data simbolik, sedangkan sistem pendukung keputusan manipulasinya dengan data numerik. Yang nomor 7, sistem pakar base-nya menggunakan knowledge base, sedangkan pendukung keputusan menggunakan database. Yang nomor 8, sistem pakar menggunakan basis untuk konsultasi, sedangkan pendukung keputusan berbasis pemodelan. Nah, untuk machine learning sendiri, dia itu menggunakan algoritma, yang algoritmanya ini tuh dilatih dengan data yang cukup besar agar dapat belajar dari pengalaman atau interaksi sebelum-sebelumnya sehingga keputusan yang diambilnya lebih akurat. Jadi berbasis pengalaman. Kemudian lanjut untuk pertanyaan nomor 2, apa yang dapat diusulkan di tengah pandemi COVID-19 dengan adanya sistem cerdas? Nah, dari saya pribadi mengusulkan untuk pembuatan mesin learning yang mampu memprediksi penularan menggunakan sosial media. Jadi gambarnya di bawah ini. Contoh misal, ada seorang yang terkena gejala virus, tetapi ia takut untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak medis, sehingga dia lebih memilih menutup diri dan tidak bercerita kepada siapapun. Tetapi secara tidak sengaja, ia membuat konten atau melakukan interaksi di media sosial yang menunjukkan bahwa ia mengalami gejala, entah itu ia mengalami panas, pusing, atau kehilangan penciuman, dan diare, dan sebagainya. Nah, mesin learning ini dapat mendeteksi pola-pola tersebut, mendeteksi adanya pola interaksi publik di media sosial, sehingga model pembelajaran mesin ini dapat menilai adanya muncul kemungkinan kontaminasi virus baru. Model ini mungkin tidak dapat mengklasifikasikan orang pada setiap individu, tetapi dapat menggunakan data besar atau big data untuk memperkirakan penyebaran pandemi secara real time dan untuk memperkirakan penyebarannya dalam beberapa minggu mendatang. Jadi lebih cepat prediksinya itu karena menggunakan sosial media ya. Jadi kan sekarang saat ini di tengah pandemi semua orang merasa kurang beraktivitas sehingga lebih banyak waktu untuk membuka sosial media, berinteraksi di sosial media. Jadi pola-pola petunjuk tersebut itu dapat diidentifikasi oleh si machine learning. Jadi si yang merasa memiliki gejala tetapi dia tidak mau mempublikasinya atau melapor kepada pihak medis, dapat diketahui bahwa ada orang yang mengalami gejala tersebut.
untuk pengembangan kecerdasan buatan di masa depan. Sebenarnya banyak tren-tren pengembangan kecerdasan buatan untuk masa yang akan mendatang. Tetapi yang saat ini sudah kita lewati, yang sudah sering muncul, itu pembuatan robot AI yang mirip dengan manusia, automatisasi robot. Jadi kan saat ini pandemi, di mana kita hampir kehilangan banyak sekali populasi manusia, banyaknya korban meninggal akibat virus COVID-19, sehingga yang dikhawatirkan itu adalah banyak pekerjaan yang mengalami kekurangan SDM. Nah, maka dari itu banyak negara-negara yang berusaha membuat robot AI yang mirip sekali dengan manusia. Tidak hanya bentuk fisik atau wujudnya saja, tetapi juga perilaku atau tingkah lakunya. Misalkan di Jepang kemarin ada robot yang bisa menggantikan orang untuk membaca berita, untuk melayani pelanggan, seperti pelayan-pelayan toko dan sebagainya. Nah, mesin learning ini, robot AI ini akan dapat menggantikan fungsi manusia dalam melakukan suatu pekerjaan. Memang memudahkan, tapi bisa jadi dia mengikis populasi manusia dan mengambil jatah pekerjaan manusia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai bertemu di lain kesempatan. See you. Assalamualaikum.